Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Kak Nia di kegiatan dongeng peduli pendidikan dari Dompet Duafa. Apa kabar adik-adik semua? Masih semangat kan di rumah saja di masa pandemi ini? Iya benar, karena adik-adik kalau bisa jangan pergi kemana-mana dulu ya. Dan harus tetap jaga kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan. Lalu kalau perlu keluar rumah jangan lupa memakai masker. Dan yang pasti adik-adik juga harus tetap menjaga jarak. Wah, kalau begitu Kania akan membagikan sebuah cerita untuk menemani adik-adik melakukan kegiatan di rumah. Ceritanya tentang seekor kelinci yang mencari teman. Seperti apa ya ceritanya? Yuk, kita mulai. Suatu hari, ada seekor kelinci putih kecil yang ingin mencari teman. Dia sendirian. Wah, aku ingin bermain, tapi aku tidak ada teman. Sepertinya akan menyenangkan jika aku mencari teman yang sama sepertiku. Wah, kalau seperti aku itu bagaimana teman-teman? Aku memiliki 2 telinga panjang dan 1 ekor bulat. Aku mau jalan-jalan dulu ya mencari teman yang sama sepertiku. La 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 la. Saat kelinci berjalan, dia melewati sebuah kolam. Di kolam ada seekor katak. Rebek, rebek, rebek. Katak lalu menyapa si kelinci putih kecil. Hai kelinci, kamu mau kemana? Wah, katak, aku sedang mencari teman yang sama sepertiku. Teman yang sama sepertimu, yang seperti apa? Teman yang memiliki 2 telinga panjang dan 1 ekor kecil. Oh, 2 telinga panjang dan 1 ekor kecil ya? Aku tidak punya 2 telinga panjang. Aku juga tidak punya ekor yang kecil sepertimu. Tapi kalau kamu mau mencari teman, aku bisa menemanimu. Wah, kalau begitu dengan senang hati. Ayo kita cari teman untukmu. Kelinci lalu ditemani oleh si katak. Mereka berdua berjalan lagi untuk mencari teman bagi si kelinci. Berjalannya seperti apa teman-teman? La 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 la, la 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 la. Mereka berdua berjalan sampai melewati sebuah pohon. Di pohon ada seekor burung yang menyapa mereka. Cit, 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 cit. Cit, 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 cit. Hai, kelinci dan katak, kalian sedang apa? Rebek, 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 rebek. Hai burung, aku sedang menemani si kelinci putih kecil mencari temannya. Wah, teman untuk si kelinci putih kecil. Teman yang seperti apa? Teman yang dia cari itu memiliki 2 telinga panjang dan 1 ekor kecil. Wah, 2 telinga panjang dan 1 ekor kecil. Aku tidak punya 2 telinga panjang. Aku juga tidak punya telinga kecil. Tapi kalau kalian mau mencari, aku mau ikut membantu. Aku kan bisa terbang. Aku bisa melihat lebih luas. Siapa tahu aku bisa lebih cepat membantu kalian menemukan teman untuk si kelinci putih kecil. Wah, kalau begitu dengan senang hati. Akhirnya mereka bertiga berjalan lagi.
Kelinci putih kecil ditemani katak dan juga burung teman barunya. Mereka berjalannya seperti tadi teman-teman. Yuk kita sama-sama menemani si kelinci putih kecil, katak dan burung mencari teman. La 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 la, la 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 la. Sampai akhirnya mereka bertiga berjalan melewati sebuah peternakan. Di peternakan mereka bertemu apa ya kira-kira? Coba adik-adik tebak, hewan apa yang biasanya suka ada di peternakan? Suaranya Ada yang bisa tebak? Iya benar, seekor ayam. Kelinci, katak dan burung bertemu seekor ayam di peternakan. Ayam lalu bertanya kepada mereka, "Hai, kalian bertiga mau kemana? Sepertinya menyenangkan berjalan bersama." Burung lalu menjawab pertanyaan si ayam. "Cuit-cuit, hai ayam, apakah di peternakanmu ada hewan yang memiliki 2 telinga panjang dan 1 ekor kecil?" "Wah, 2 telinga panjang dan 1 ekor kecil. Sepertinya di peternakan ini tidak ada hewan seperti itu. Aku juga tidak punya 2 telinga panjang. Aku juga tidak punya ekor yang kecil. Memangnya harus yang seperti itu ya temannya? Kalau begitu aku bantu mencarinya deh. Siapa tahu kalau kita mencarinya bersama-sama jadi lebih cepat ketemu." Webek-webek. "Wah, ide bagus. Kalau begitu kamu boleh ikut bergabung mencari teman baru untuk si kelinci putih kecil. Ayo kita berjalan bersama," kata si katak membantu si kelinci putih kecil. Akhirnya ayam juga ikut untuk menemani mencari teman bagi si kelinci putih kecil. Mereka jadi berjalan bersama. Sekarang jadi berapa teman-teman? Jadi 4. Ada ayam, ada katak, ada kelinci, dan ada burung. Mereka berjalan mengelilingi beberapa tempat, mulai dari kebun, kemudian ke danau, sampai siang hari, menjelang sore hari. Mereka jalan terus bersama-sama mencari teman untuk si kelinci putih kecil. Tapi setelah mereka lelah berjalan, mereka belum juga menemukan teman yang seperti kelinci putih kecil inginkan. Teman yang seperti apa tadi? Yang memiliki 2 telinga panjang dan 1 ekor kecil. Wah, kira-kira mereka akan mendapatkan teman yang seperti itu tidak ya? Sampai pada saat mereka semua beristirahat, kelinci putih kecil tiba-tiba terduduk diam sendirian. Dia bersedih karena dia belum berhasil mencari teman seperti yang dia inginkan. Sudah berjalan kemana-mana, sudah mencari ditemani oleh beberapa hewan lain, tapi aku belum juga menemukan teman seperti yang kuinginkan. Melihat kelinci putih kecil bersedih, katak, ayam, dan burung menghibur si kelinci putih kecil. "Hai kelinci putih kecil, kamu tidak usah bersedih." "Iya betul, kamu tidak perlu bersedih. Karena walaupun kamu belum mendapatkan teman seperti yang kamu inginkan, kami mau bermain dan menjadi temanmu." Kelinci putih kecil lalu tersadar. Wah, iya juga ya. Walaupun mereka tidak punya 2 telinga panjang dan 1 ekor kecil, tapi mereka sudah baik kepadaku. Mereka mau menemaniku mencari sesuatu yang kubutuhkan. Katak bahkan tidak punya ekor, tapi mereka telah baik.
mereka mau mendampingiku berjalan-jalan seharian ini. Wah, untuk apa lagi aku mencari hewan yang sama sepertiku, yang memiliki 2 telinga panjang dan 1 ekor kecil, kalau ternyata aku sudah menemukan lebih banyak dari yang aku butuhkan. Hai teman-teman, kalau begitu mari kita bermain bersama-sama lagi. Aku sudah tidak perlu mencari teman yang sama sepertiku. Aku sudah mendapatkan lebih. Aku telah mendapatkan teman yang banyak dan baik hati seperti kalian. Wah, dan akhirnya kelinci putih kecil, katak, ayam dan burung bermain bersama menghabiskan hari itu dengan bergembira. Nah, adik-adik, seperti itulah cerita tentang kelinci putih kecil yang mencari teman. Akhirnya dia dapat berapa teman? Dapat banyak ya. Nah, seperti itulah ceritanya adik-adik. Si kelinci putih kecil telah mendapatkan banyak sekali teman. Kalian juga pasti punya banyak teman kan di rumah atau di sekolah atau di mana saja. Wah, menyenangkan ya kalau kita punya banyak teman. Seperti adik-adik juga sering melihat bahwa di berbagai tempat ada banyak sekali anak-anak lain yang sama seperti kalian. Tapi mungkin kondisinya kurang beruntung dibanding kalian. Kali ini Kania bersama Dompet Duafa ingin mengajak adik-adik semua untuk berbagi agar teman-teman kita di berbagai daerah bisa tetap melakukan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Caranya dengan berdonasi di donasi.dompetduafa.org/peduli-pendidikan atau bisa scan QR code yang ada di layar. Nah, adik-adik, pada saat cerita tadi, Kania menggunakan beberapa alat bantu hewan-hewan ini. Kalian juga bisa loh membuatnya karena ini membuatnya sangat mudah. Kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kita bisa juga menggunakan barang bekas. Kalian mau tahu seperti apa cara membuatnya? Kalau begitu, Kania akan mengajak adik-adik semua untuk membuatnya bersama-sama. Yuk, kita buat bersama-sama. Nah, di cerita tadi ada beberapa hewan ya adik-adik. Masih ingat ada apa saja? Ada kelinci, lalu ada katak, ada burung, dan juga ada ayam. Kali ini kita akan membuat salah satunya dari hewan-hewan tersebut ya. Bagaimana kalau sekarang kita membuat kelinci? Seperti ini teman-teman. Karena kan tadi si kelinci putih kecil mencari teman yang sama seperti dirinya ya. Memiliki 2 telinga panjang dan 1 ekor kecil. Kalau begitu, sekarang kita buat teman untuk si kelinci putih kecil ya. Nah, cara membuatnya itu gampang sekali adik-adik. Bahan-bahan yang kita pakai juga bahan-bahan yang bisa didapatkan di rumah. Seperti gelas plastik air mineral bekas. Nah, ini kan sebetulnya limbah yang bisa dibuang. Tapi kalau dibuang sayang bisa mencemari lingkungan. Ini bisa juga kita buat menjadi mainan yang lucu, bisa untuk mendongeng atau apapun juga yang bisa adik-adik lakukan. Lalu, selain gelas plastik bekas, bahan yang kita butuhkan adalah tali kur. Tali kur ini nanti untuk melapisi badannya. Tapi kalau adik-adik tidak punya tali kur di rumah, bisa diganti dengan kertas origami warna-warni. Lalu bahan yang selanjutnya adalah kain flanel. Kain flanel ini nanti untuk membuat telinganya, membuat kumis kelincinya juga. Lagi-lagi bahan ini juga tidak harus menggunakan kain flanel ya teman-teman. Kalian bisa menggantinya dengan kertas origami. Juga untuk ekornya kita akan menggunakan pom-pom. Alat-alat yang kita pakai, double tape, gunting jangan lupa, tapi adik-adik harus hati-hati ya saat menggunakan gunting. Kalau belum bisa, adik-adik juga boleh meminta bantuan ayah atau ibu di rumah. Lalu lem,
lemnya yang bisa untuk kertas atau kain, pensil untuk membuat pola, dan spidol. Spidol ini nanti bisa dipakai untuk membuat mulutnya. Dan yang terakhir adalah mata boneka untuk mata kelincinya. Kalau tidak ada mata boneka juga boleh menggunakan bahan lain seperti kertas origami ya adik-adik. Kalau gitu, yuk kita buat sekarang. Langkah yang pertama, gelas plastik bekasnya kita lapisi dulu dengan double tape di seluruh permukaannya. Seperti ini. Kita pasang di seluruh permukaan gelasnya agar tali kurnya dapat menempel dengan rekat. Nah, kalau sudah terpasang semua seperti ini, kita buka lapisannya. Kemudian kita gulung-gulung tali kur menutupi seluruh permukaan gelas plastiknya ya. Seperti ini caranya. Kita tempel dari yang paling ujung sambil kita rapatkan dan kita tekan. Digulung terus sampai seluruh permukaan gelas terlapisi. Nah, seperti ini. Kalau gelas plastiknya tadi sudah terlapisi semua dengan tali kur. Setelah itu kita akan tutup bagian atasnya menggunakan kain flanel. Kita bisa mencetaknya dulu menggunakan pensil. Setelah itu kita gunting. Hati-hati ya saat kalian menggunakan gunting. Kalau masih belum bisa, kalian boleh meminta bantuan ibu atau kakak atau siapapun yang mendampingi kalian membuat kreasi ini di rumah. Tetap harus berhati-hati. Lalu kita tempelkan menggunakan lem. Adik-adik boleh menggunakan lem tembak jika memiliki lem tembak di rumah. Atau kalau tidak punya lem tembak, kalian juga bisa menggunakan lem yang lain yang bisa dipakai untuk kertas atau kain. Nah, bagian atasnya sudah terlapisi. Setelah itu, apalagi ya kira-kira yang kita butuhkan untuk membuat kelinci? Kelinci itu punya apa? Punya telinga yang panjang. Kalau begitu kita akan membuat telinganya. Kalau sudah, kita gunting sesuai ukuran yang telah kita buat. Karena telinganya 2, supaya cepat kan ya lipat. Jadi nanti hasilnya langsung ada 2 deh. Bisa digunting sekaligus. Nah, seperti ini adik-adik. Nanti kita tempel. Karena ini warnanya orange, kita beri lapisan bagian dalam telinganya menggunakan warna putih. Kalau yang ini kan kelincinya warna putih, lapisan telinganya warna apa? Iya benar, warna pink. Sekarang kita menggunakan warna putih ya untuk lapisan dalam telinganya. Kita gunting lebih kecil dari yang warna orange tadi. Kalau sudah, kita akan tempelkan ke bagian yang lebih besarnya tadi ya teman-teman.
Jadi, seperti ini. Nah, kalau telinganya sudah jadi, kita akan tempelkan ke bagian belakang gelas yang sudah dilapisi tadi. Nanti kalau sudah ditempel, seperti ini. Sekarang kita tempel ya. Nah, telinganya sudah terpasang. Apalagi ya yang belum? Kita akan menempelkan dua mata, lalu kita tempelkan kumis dan hidungnya. Kania menggunakan mata boneka. Tapi kalau kalian tidak punya mata boneka di rumah, kalian bisa menggunakan kertas origami atau apa saja ya teman-teman. Nah, matanya sudah terpasang. Kita akan melanjutkan membuat kumisnya menggunakan kain flanel berwarna oranye. Untuk membuat kumisnya, kita butuh 2 potong kain untuk sebelah kanan dan 2 potong kain untuk sebelah kiri. Nah, kumisnya sudah terpasang, tapi hidungnya belum ada. Kita buat hidungnya dulu ya. Kita bisa menggunakan kain flanel berwarna putih. Kalian bebas membuat bentuk apa saja. Boleh membuat bentuk bulat, atau seperti oval juga boleh. Atau agak seperti segitiga seperti ini juga boleh. Intinya, kalian bebas berkarya sesuai imajinasi kalian. Nah, seperti ini hidungnya sudah ditempel. Kira-kira masih ada yang kurang tidak ya? Iya, mulutnya belum ada. Kita bisa mewarnainya menggunakan spidol. Lalu, jangan lupa kita beri ekor di belakang ya teman-teman. Kali ini Kania menggunakan pom-pom berwarna oranye. Tapi kalau di rumah tidak ada pom-pom, kalian juga boleh menggunakan apa saja. Gulungan kapas juga bisa. Atau gulungan kertas juga bisa. Nah, kita tempel pom-pomnya di belakang sebagai ekor. Jadi deh, kelinci baru untuk teman si kelinci putih kecil. Nah, sekarang kelinci putih kecil sudah mendapatkan teman seperti yang dia cari tadi ya. Memiliki 2 telinga panjang dan 1 ekor kecil di belakangnya. Bagaimana? Mudah kan cara membuatnya? Menyenangkan sekali ya. Meskipun di rumah, adik-adik bisa tetap berkreasi, tetap bisa mengembangkan imajinasi. Begitu pula dengan teman-teman kita di berbagai daerah lainnya, seperti yang sempat Kania sampaikan tadi adik-adik. Mereka juga ingin tetap bisa belajar, mereka ingin tetap bisa berkreasi, tapi karena keterbatasan, mereka jadi kesulitan mengakses pembelajaran jarak jauh maupun kegiatan-kegiatan belajar lainnya. Untuk itu, kita semua bisa membantu teman-teman kita di berbagai daerah yang sangat membutuhkan bantuan kita. Caranya mudah sekali karena adik-adik bisa mengajak orang tua untuk melakukan donasi di donasi.dompetduafa.org/peduli-pendidikan, atau kalian juga bisa langsung scan di QR code yang ada di layar.
Kalau begitu, cukup sekian dulu perjumpaan dengan Kania. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu, berbagi cerita dan membuat kreasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.